Apa yang terjadi jika DPR dibubarkan? Kalian pasti tahu kan rame banget akhir-akhir ini. Semua orang udah ngomongin DPR lebih baik dibubarkan saja. Dari teman-teman sekitar sampai di medsos juga ngomongin. Ada yang seneng banget DPR ingin dibubarkan. Ada juga yang langsung parno. Nah, pertanyaannya, beneran enggak sih bubarnya DPR itu malah bikin hidup kita lebih enak? Coba bayangin dulu sisi positifnya. Kalau DPR beneran dibubarin, yang kebayang pertama kali pasti uang rakyat nggak bakal kebuang sia-sia buat gaji gede sama fasilitas mewah para wakil rakyat yang sering banget dikritik itu. Logikanya tuh, duit segitu gede bisa dialihin langsung ke hal-hal yang lebih bermanfaat buat rakyat. Bayangin aja sekolah gratis beneran, pelayanan kesehatan nggak ribet, dan jalan desa lebih cepat dibangun. Kedengerannya berguna banget kan? Dan juga kalau tangga ada DPR, proses bikin aturan mungkin bisa lebih cepat. Nggak ada lagi drama panjang rapat berbulan-bulan dan ngabisin uang berjuta-juta cuma buat ributin satu pasal. Pemerintah bisa langsung ngebut ambil keputusan, terutama kalau lagi darurat. Buat orang yang udah muak sama birokrasi ribet, ini kedengarannya kayak mimpi jadi nyata ya. Tapi ada juga yang bilang, bubarnya DPR bisa bikin suara rakyat lebih langsung kedengeran. Misalnya lewat referendum atau voting digital. Jadi kalau ada isu penting, rakyat bisa langsung pilih. Nggak perlu lagi titip suara ke wakil yang kadang malah nggak sesuai janji. Mungkin ini bisa jadi awal buat demokrasi yang lebih murni dan lebih partisipatif. Belum lagi tanpa DPR pusat yang terlalu kuat, bisa jadi daerah-daerah dapat kekuatan lebih besar buat ngatur diri mereka sendiri. Jadi kebijakan nggak lagi dipaksain dari Jakarta, tapi benar-benar sesuai kebutuhan lokal. Kedengarannya bagus kan? Tapi ingat semuanya jika DPR bubar bakal memberi dampak positif doang, ini bagian yang banyak orang suka lupa. Bubarnya DPR juga punya sisi gelapnya. Kalau nggak ada wakil rakyat, siapa yang bakal jadi penyeimbang kekuasaan? Jangan-jangan keputusan malah makin gampang dimonopoli segelintir orang ataupun kaum-kaum elit. Demokrasi itu kan intinya check and balance. Kalau salah satu pilar hilang, bisa bahaya. Nah, jadi ekonomi juga bisa ikut goyang. Investor biasanya butuh kepastian. Begitu DPR bubar, aturan main berubah, modal asing bisa kabur. Ujung-ujungnya rakyat juga yang kena, seperti kena PHK, harga barang naik, dan proyek pembangunan mandek. Belum lagi soal siapa yang jamin suara rakyat beneran kedengeran. Sistem baru kayak referendum atau voting digital gampang banget dimanipulasi kalau teknologinya nggak aman. Alih-alih jadi lebih demokratis, malah bisa jadi lebih kacau. Jadi gimana? Bubarnya DPR bisa kelihatan manis banget di depan, kayak pintu menuju perubahan. Tapi kalau transisinya berantakan, hasilnya bisa lebih parah daripada yang kita punya sekarang. Dan kalau DPR beneran dibubarin, jangan lupa, kekosongan kekuasaan itu bahaya banget. Kalau nggak ada sistem pengganti yang jelas, yang muncul justru kekacauan. Dan kita harus mikirin siapa yang bikin aturan, siapa yang ngawasin pemerintah, atau jangan-jangan malah muncul pemain baru yang lebih parah dari yang sekarang. Bisa aja yang paling diuntungkan justru kelompok yang punya duit dan kuasa besar. Mereka bisa langsung pegang kendali tanpa ada filter, tanpa ada perdebatan. Ingat, birokrasi kita aja udah ribet banget. Kalau nggak ada lembaga legislatif, semua keputusan bakal numpuk di tangan segelintir orang aja. Itu bukan cuma rawan salah, tapi juga rawan disalahgunakan. Dan juga kenyataannya, DPR itu nggak gampang buat dibubarin. Jadi kalau ada yang mikir bubarin DPR bisa dilakukan dalam semalam, itu jelas jauh dari kenyataan. Jadi sebenarnya bubarnya DPR itu bukan sekadar wah enak, duit rakyat balik ke rakyat. Kalau transisinya salah, justru rakyat yang bakal jadi korban paling besar. Makanya pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan cuma setuju atau enggak DPR bubar, tapi juga kalau DPR bubar, sistem baru apa yang bisa lebih adil, lebih transparan, dan lebih kuat dari sekarang? Nah, gua tanya ke kalian, kira-kira kalau besok DPR dibubarin beneran, kalian siap nggak sama konsekuensinya? Atau jangan-jangan kita cuma siap seneng di awal, tapi nggak siap nanggung kaos di belakangnya? Tulis jawaban kalian di komentar.
Gue pengen tahu seberapa jauh kalian udah mikirin dampak gede ini.